lima yuhyikum. Jadi hidupnya kita itu dimulai ketika kita taat. Malamnya kita dimulai ketika kita penuhi panggilan Allah. Subuh kita dimulai hidupnya ketika kita penuhi panggilan Allah. Pun di rumah. Kapan hidup kita di rumah dimulai? Ketika semua yang ada pada aturan rumah itu hanya untuk memenuhi panggilan Allah. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I spend it so long. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know that it falls. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night. And I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything, and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything, and it's anywhere for you. All I need is you. Oh Allah. Judul kita pada kesempatan hari ini adalah Kupenuhi panggilanmu ya Rabbana. Ini merupakan kajian kita. Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah dan dilapangkan dalam kebaikan, dan bapak-bapak yang semoga diberikan kesabaran. Kita tentunya paham sekali bahwasanya kehidupan manusia itu, kalau disederhanakan, kehidupan manusia itu terbagi menjadi 3. Tidak usah dicatat, didengarkan aja dulu. Masalahnya nyatet gampang. Jadi pada dasarnya manusia itu kalau disederhanakan itu adalah 3. Yang pertama, kita itu hidup sebagai seorang hamba yang beriman itu dari satu panggilan sholat kepada panggilan sholat. Karena itulah yang menjadi sebuah kehidupan kita. Kita berpindah dari satu panggilan sholat kepada panggilan sholat. Makanya kalau saya melihat ada seseorang masih bermaksiat, Bu, tapi ada 2 yang masih dilakukan olehnya, dia masih sholat atau masih baik sama ibunya, saya yakin dia akan bertobat. Dan saya pernah buktikan sendiri dalam eksperimen sosial terbatas saya pribadi. Saya pernah kenal, Bu, di Bekasi ada seseorang itu masih minum khamr dan lain sebagainya. Qadarullah ketemu dalam satu aktivitas lah. Dia masih minum khamr, dia masih makan riba, dia masih melakukan zina. Tapi yang saya lihat orang ini masih baik banget sama ibunya. Ketika lagi ngobrol, sekalinya ibunya telepon, dia selalu bilang, maaf Ustaz, ada ibu saya telepon. Yes, mangga Mas, telepon. Lalu saya yakin satu waktu orang ini bertobat. Dan betul, Bu,
Di tengah pandemi beliau bertaubat kepada Allah dan meninggalkan semua dunia kelamnya. Maka disitulah kita memahami betul bahwasanya kehidupan kita itu berpindah dari satu panggilan sholat kepada panggilan sholat. Jangan remehkan sholat, Bu. Makanya maaf sekali, tidaklah orang yang berzina kalau dikumpulkan dalam satu tempat, lalu mereka ditanya, ya, kenapa dia melakukan zina? Ada satu benang merah, Bu. Orang yang melakukan zina itu selalu berhubungan dengan masalah sholat yang berantakan. Makanya Allah menyampaikan pada surat Maryam, khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Sesungguhnya tidaklah kita mendapati seseorang dan satu kaum mereka meremehkan sholat. Adha'us sholata, mereka meremehkan sholat, wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat. Makanya maaf ya, ini para guru, para wali santri dan wali murid, kita kalau mendapati bahwasanya ada anak kita sudah balik, kok urusan sholatnya berantakan, sekali-kali dicek handphonenya dan dibuka historinya. Karena apa? Karena urusan sholat itu urusan besar untuk menjadi proteksi dari urusan syahwat. Ya, dari urusan syahwat itu masalah sholat. Makanya maaf, kenapa masalah puasa? Kalau ada anak kita balik ketika belum puasa, dia tiba-tiba batal gitu, dia membatalkan puasanya, maka kita tidak ada perintah untuk memukulnya. Kenapa anak kita kalau mereka tidak sedekah ketika balik gitu, lalu mereka diperintahkan sedekah? Nak, uang sakumu berapa? 2 juta sehari gitu misal. Infak 1.500.000. Dia nggak mau. Maka tidak boleh dipukul. Tapi anak kita ketika sudah balik lalu dia tidak mau untuk sholat, diperbolehkan untuk memukul ketika dia sudah 10 tahun. Walaupun pukulannya pukulan kasih sayang, tidak boleh kepala. Pukulan itu pukulan yang memancarkan kasih sayang dan cinta kita untuk menyelamatkan anak kita dari jilatan api neraka. Kenapa sholat harus sepenting itu diperhatikan? Karena persoalan sholat itu berkaitan tentang manajemen hawa nafsu. Makanya ibu tolong bangunkan anaknya ketika sholat subuh. Dan tolong bapaknya diajak, digendong kalau tidak bangun anaknya untuk sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Kita itu orang tua lemah. Kalau kita sadar kita itu lemah, caranya kita adalah perkenalkan anak kita kepada para malaikat yang menyaksikan sholat subuh di masjid. Anak kita sudah berada di masjid. Dan semoga para malaikat mendoakan anak kita supaya kalau kita nanti berpulang kepada Allah, Allah punya alasan menjaga anak kita karena kita telah memperkenalkan anak kita kepada Allah di rumahnya Allah. Ada pertanyaan seorang ibu-ibu kepada salah satu syekh. Syekh, saya itu tidak tega bangunkan anak saya kalau subuh karena pekerjaannya banyak, aktivitasnya banyak. Lalu syekhnya itu mengatakan kepada sang ibu, ini kisah nyata di salah satu channel televisi di Timur Tengah. Apa nasihatmu untuk saya, Syekh? Lalu syekhnya itu menggunakan sebuah analogi untuk menggambarkan tentang jawaban pertanyaan itu. Syekhnya berkata, ibu, kalau ibu dapatkan jam 4 subuh, tiba-tiba ada kebakaran di dapur. Lalu merembet ke ruang tengah. Jarak antara api dengan rumah dan dengan kamarnya anak ibu tinggal sejarak 2 meter dan 3 meter langkah. Kira-kira ibu akan membiarkan anaknya tidur karena ibu mengatakan, hari ini banyak kerjaannya. Atau ibu paksakan anak itu untuk bangun. Ya pasti saya paksa anak itu untuk bangun. Maka kata syekh itu, sebagaimana kamu begitu kuat membangunkan anak ibu dari kobaran api yang membakar rumah, sebagaimana itulah kuatnya kita menjaga anak kita dari jilatan api neraka. Dari sholat subuh. Kenapa saya mengatakan sholat subuh? Sholat subuh itu sholat yang diagungkan oleh Allah. Ya. Karena itulah penjagaan manajemen dia dengan hawa nafsu. Hari ini Bu, masalah hawa nafsu kita sangat-sangat khawatirkan. Kita di rumah menjaga, belum tentu lingkungan mampu menjaga sebagaimana yang kita inginkan. Berapa banyak kita jumpai, bagaimana kita dapatkan dan kita peroleh anak yang baik di dalam rumah dirusak oleh lingkungannya. Ustadz, gimana caranya saya menjaga ketika saya tidak bisa menjaga anak saya 24 jam? Titip sama Allah. Gimana caranya saya nitip? Kenalkan dia dengan Allah. Ajak dia ke masjid. Tempelkan kelingking kaki bapak dengan kelingking kaki anaknya di masjid. Jangan sampai menjadi orang tua yang kelingking kakinya tidak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya di dalam masjid.
Kalau masih kecil, gendong. Kalau belum paham, tidurkan di sajadah masjid. Biar malaikat yang lapor sama Allah, aku tinggalkan masjid Asy-Syarif ya Allah, ada anak kecil namanya Amir yang ditinggalkan bapaknya dalam kondisi tidur di atas sajadah masjid. Malaikat siang nanti ketika pulang di waktu sore, dia lapor juga kepada Allah, tidaklah aku datang ke masjid Asy-Syarif ya Allah, kecuali aku mendapati ada seorang anak namanya Amir dibawa bapaknya walaupun tidur di atas sajadah masjid. Itu yang menjadikan kita akhirnya anak kita akan memiliki alasan untuk dijaga oleh Allah. Makanya kita sekali lagi kembali bahwasanya manusia itu dari panggilan sholat kepada panggilan sholat. Sudah itu saja. Selama ini dibereskan, beres semuanya. Makanya tidaklah seseorang yang mengundur-ngundurkan waktu sholat kecuali ada sesuatu pada hatinya. Dan kita harus paham, Bu. Apa makna kita berdiri di dalam sholat kita? Kata Imam Ibnu Qayyim, semakin lama kamu berdiri di dalam sholatmu, semakin kamu istirahat nanti pada waktu hari kiamat ketika setiap orang akan diberdirikan oleh Allah. Berdiri itu ada dua. Berdiri di dunia dan berdiri di akhirat. Ketika nanti kita dikumpulkan di pengadilan mahsyar. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang paling banyak berdiri, disiplin berdiri, dan menyambut segera untuk berdiri, dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan istirahat di kakinya walaupun dia berdiri di pengadilan mahsyar. Tapi siapapun yang jarang berdiri untuk Allah, dia adalah orang yang paling tersiksa ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya berdiri dalam sholat itu termasuk rukun yang apabila tidak kita melakukannya tanpa udzur maka sesungguhnya tidak sah sholat kita. Cara menahan nafsu itu sholat. Tidaklah saya mendapati, maaf Bu, saya ini studi kasus aja ya Bu ya dan Bapak. Tidaklah setiap keluarga yang konsultasi ke kantor saya, kan saya punya kantor Bu di Samila di Bekasi gitu. Yang harusnya ibu-ibu dan bapak itu datang ke tempat guru, bukan guru datang ke tempat murid. Tapi tidak apa-apalah, saya ngalah kali ini. Maka di antara ketika saya ketika mendapati ada orang-orang yang mereka konsultasi, yang mereka insya Allah orang-orang baik dan bertobat kepada Allah. Kalau ada pasangan yang ngelaporin, Ustadz masalah keluarga, masalahnya apa? Suami saya selingkuh dan berzina. Biasanya setelah saya ngomong panjang lebar, saya pisah. Saya ajak suaminya ke masjid sembari naik mobil atau jalan kaki dari kantor. Pak, gimana Bapak selama ini urusan sholatnya? Dan Ibu, di antara puluhan orang yang pernah saya tanya, hampir sama. Mereka masih agak lalai menjaga masalah sholat. Ini yang kita harus selalu perhatikan. Makanya Allah menyampaikan khalfun adha'us salata wattaba'u syahwat. Tidaklah seseorang itu mereka meremehkan urusan sholat kecuali Allah timpakan urusan syahwat yang tidak ada habis-habisnya. Ini yang pertama. Panggilan kita yang kedua, maaf ya panggilannya bukan 3-4. Yang kedua, panggilan yang kedua itu adalah panggilan ketika kita menjadi tamunya Allah. Baik ketika kita melaksanakan umrah atau ketika kita menjadi jamaah haji. Itu kita menjadi tamunya Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, wafdullahi salasatun. Sesungguhnya tamunya Allah itu 3. Al-hajj, wal-mu'tamir, wal-mujahid fi sabilillah. Fima makna. Sesungguhnya tamunya Allah itu ada 3. Dijelaskan oleh Nabi. Pertama adalah orang yang haji, yang kedua adalah orang yang umrah, yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya ketika seseorang mereka menjadi tamunya Allah, seluruh yang mereka lakukan, seluruh yang mereka perbuat itu dinilai oleh Allah. Haji kita, umrah kita semakin besar pahalanya di sisi Allah sesuai dengan tingkat pengorbanan dan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita hadapi. Semakin besar kita berkorban, semakin sulit kita berkorban dan menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, semakin besar pahalanya. Makanya pernah Ibunda Aisyah ikut haji, qadarullah, pada saat mau wukuf beliau haid, beliau siklus bulanan, sedih beliau. Nah itulah nanti kenapa ada miqat itu dari Masjid Aisyah. Beliau sedih itu. Ya Rasulullah, saya malah haid. Kata Nabi, Nabi itu pribadinya itu Masya Allah. Selalu mampu mengisi tangki kasih sayang istrinya. Love language-nya itu dipenuhi oleh Nabi. Nabi lalu berkata kepada Ibunda Aisyah, tidak apa-apa.
innama nafaqataki wa nasabaki bi ajri ala ajruki indallah. Maka Nabi memberikan sebuah kalimat yang menenangkan buat Ibunda Aisyah. Tidak apa-apa wahai Aisyah, kalaupun kamu siklus bulanan haid tidak mampu untuk wukuf, maka sesungguhnya pahalamu tetap diberikan oleh Allah, karena pahalamu di dalam haji dan umrah sesuai dengan tingkat pengorbananmu, tingkat kesulitanmu, dan apapun yang kamu berikan ketika kamu menjadi tamunya Allah. Makanya maaf ya Ibu, kalau Ibu melakukan perjalanan haji dan umrah, sudah berusaha untuk mengatur tanggalnya, tiba-tiba siklus bulanan, maka sesungguhnya jangan sedih. Kenapa? Karena kita datang ke Mekah dan Madinah mendatangi Allah, tapi yang memberikan kita siklus bulanan itu adalah Allah. Tidak perlu kita bedakan antara Rob yang memberikan kita haid dengan Rob yang kita datangi ketika Mekah dan Madinah. Ada jamaah saya pada waktu umrah yang terakhir, nangis Bu, betul-betul sedih. Itu tanda hatinya beriman. Sedih Ustaz, saya sudah berusaha, sudah minum obat, tetapi masih haid. Tidak apa-apa. Saya merasa ada yang, apakah saya diharamkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya? Oh enggak. Enggak Bu, enggak, insya Allah enggak. Kenapa Ustaz gitu? Karena yang memberikan ibu siklus Allah. Lalu Rob yang ibu datangi juga Allah. Kenapa harus kita bedakan antara Rob yang memberikan kita siklus dengan Rob yang kita datangi ketika haji dan umrah? Maka sesungguhnya tidak usah sedih. Makanya ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu yang ketika umrah kemarin siklus, minta lagi suaminya untuk pergi umrah. Insya Allah itu jalan solusi yang paling baik. Insya Allah ya. Ini solusi yang paling baik. Tolong Pak bekerja lebih giat lagi untuk mengumrahkan istri. Maka sesungguhnya kita ini berpindah dari satu panggilan ketika kita menjadi orang mukim di tempat kita dan ketika kita datang ke kampung kita, yaitu kampung Makkah dan Madinah. Karena apa? Itu tanah iman kita ketika kita melaksanakan umrah ataupun ketika kita melaksanakan haji. Makanya Masya Allah, siapapun yang melaksanakan haji itu sesungguhnya dia menjadi tamunya Allah. Berbagai macam kejadian demi kejadian kita sering temukan pada waktu haji dan umrah itu. Kenapa Ustadz? Karena dia sedang berada menjadi tamunya Allah. Makanya hal-hal yang terkadang tidak terjadi di tempat kita terjadi di kota Mekah dan Madinah. Karena pada saat itulah kita merasakan betul kedekatan kita dengan Allah. Itu yang kedua. Panggilan yang ketiga yaitu adalah panggilan ketika kita dalam kehidupan menuju kepada kematian. Kita akan menuju kepada kematian pada batas ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kita menunggu antrian. Kapan ajal itu akan Allah berikan kepada kita sesuai ketetapan takdirnya yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada perkataan bagus sekali dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu pernah beliau itu mengatakan, Sami'a Umar bi anna fulan mata wa mata. Umar itu terlalu banyak mendengar fulan ini meninggal, fulan ini meninggal, fulan ini meninggal. Kata Umar, wa sayati yaumun, dan akan datang satu hari dikabarkan mata Umar, dan akan dikabarkan satu hari bahwasanya Umar itu pun akan meninggal dunia. Itu perkataan yang menggugah sekali, memberikan refleksi terdalam pada kehidupan kita. Kita ini pada dasarnya sedang menunggu panggilan Allah. Bagaimana panggilan yang ketiga itu panggilan kita menuju kepada kematian. Ada yang diwafatkan dengan sakit, ada yang tidak diwafatkan dengan sakit. Orang yang diwafatkan dengan sakit berarti bukan berarti dia lebih buruk daripada yang meninggal secara mendadak. Karena apa? Semuanya hanya Allah yang tahu. Masyarakat Indonesia itu suka sekali membuat kesimpulan prematur. Kalau meninggalnya cepat itu berarti baik. Meninggalnya cepat dia Ustaz. Batuk 2 kali meninggal dunia. Hati-hati kalau sudah batuk sekali tinggal sekali. Kadang-kadang kita menyalahkan dan kita memojokkan dan menyudutkan kalau ada tetangga dan sahabat kita sudah sakit sampai 3 tahun nggak meninggal. Kasihan Ustaz. Kenapa? 3 tahun nggak meninggal. Ngerepotin keluarganya. Nggak boleh lisannya kayak gitu. Nggak boleh lisannya kayak gitu. Kenapa? Karena bisa jadi, kata Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, Imam Qurtubi itu berkata, bisa jadi yang sakit dicintai oleh Allah. Dikirimkan sakit dulu supaya tergugurkan dosanya, supaya ketika balik sudah ringan, karena sudah dilewati dengan sakit panjang yang telah dia lewati. Makanya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya orang yang meninggal cepat lebih baik daripada yang meninggal sakit. Ini bukan berarti setelah ini ibu minta sakit, enggak.
Tapi disitulah kita memahami batas ajal itu semacam itu. Dan kita ini sedang menunggu panggilan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tapi yang jelas, satu, tidak ada orang meninggal kecuali sudah datang peringatan-peringatan yang sebelumnya. Waja'akumun nadhir, telah datang kepadanya kamu peringatan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada orang ketika beralasan dipanggil oleh Allah dalam kematiannya, dia protes ketika menuju ke langit. Kok tidak ada peringatan ya Allah? Ada peringatan. Ubanmu yang tumbuh itu peringatan, batuk-batukmu itu peringatan, bapak ibumu yang meninggal itu peringatan, teman SMP-mu meninggal itu peringatan, orang yang meninggal di rumah sakit itu peringatan. Cuma terkadang receiver kita, hati kita untuk menerima sinyal itu tidak baik. Akhirnya kita kaget ketika meninggal dunia. Tapi semoga kita paham bahwasanya ada sebuah perkataan bagus, Bu, dari seorang ulama. Orang yang sombong adalah orang yang berjalan di antara kuburan dan nisan, tapi dia lalai tentang hakikat kuburan itu. Padahal hidupnya dia di dalam kubur jauh lebih lama daripada hidupnya dia di atas tanah. Saya ulang kembali. Orang yang sombong itu orang yang ketika berjalan di area kuburan, ketika dia melihat kuburan dan nisan, dia lalai tentang hakikat rumah masa depannya. Padahal kita nanti hidup di dalam kubur jauh lebih lama daripada kita hidup ketika berjalan di atas muka bumi. Ibu berjalan di atas muka bumi berapa? 50, 60, 70. Tapi orang di dalam kuburan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Abu Bakar 1400 tahun beliau sudah berada di dalam kubur. Nabi Ibrahim ribuan tahun beliau sudah berada di dalam alam barzah. Tapi manusia lebih suka memperhatikan apa yang ada di atas muka bumi, tetapi melupakan apa yang ada di bawah bumi. Ketika itu menjadi rumah masa depan dia. Semoga hati kita tidak lalai terus menerus. Ustadz, ada nggak orang yang dipanggil itu selama 40 hari merasakan bahwasanya nanti akan dipanggil? Tidak ada, Ibu. Jadi tidak ada orang yang merasakan mau mati 40 hari sebelum dia meninggal dunia. Yang saya baca tidak pernah ada kayak gitu. Kalau memang Ibu, orang yang meninggal dunia sudah ngerasa 40 hari sebelum dia meninggal, dia sudah ngerasa mau meninggal, ya mungkin orang yang hidup tidak bisa nikmat hidupnya. Kenapa nggak makan soto gondrong? Iya, ntar lagi saya mati. Ya gitu. Kenapa kamu nggak mau untuk jalan-jalan? Ya sebentar lagi mati. Tidak ada, Bu. Makanya Rasulullah meninggalnya tidak ada yang menduga. Rasulullah meninggal pada hari itu. Rasulullah itu hari Senin, Bu, meninggalnya. Sakitnya 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Seninnya membaik. 3 hari tidak ke masjid. Pada hari yang ke Senin, beliau keluar masjid. Kondisinya membaik. Para sahabat tidak ada yang menduga hari itu tuh Rasulullah meninggal dunia. Makanya Abu Bakar pada saat ketika Rasulullah sudah membaik, beliau minta izin untuk pergi ke Sonoh. Sonoh itu salah satu desa tempat istrinya beliau yang lain, yang beliau harus kunjungi, yang tidak bisa beliau kunjungi karena beliau menjadi imam menggantikan Nabi. Tidak ada yang menduga hari itu Nabi itu meninggal dunia, Bu. Semua para sahabat hari Senin subuh menyambut Nabi. 3 hari tidak ketemu Nabi, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Dan Rasulullah meninggal dunia menjelang duhur meninggal dunia. Ketika kondisinya Rasulullah merasa membaik pada hari Senin pagi. Makanya lampu kalau mau mati biasanya terang. Ada lampu kok terang mau mati. Makanya kalau ibu merasa seger banget hari ini, hati-hati. Maka enggak, saya cuma mengatakan hati-hati aja. Insya Allah sehat selalu. Tapi di situ kita mendapati itu panggilan yang ketiga. Bahwasanya panggilan kita yang ketiga itu apa? Kita sedang mengantri panggilan kita menuju kepada kematian. Kita pasti meninggal dunia. Kenapa Allah berikan kematian dalam kehidupan hamba yang beriman dan kehidupan orang yang kufur kepada Allah? Supaya setiap orang merasakan arti keadilan. Makanya perhatikan, Bu, marilah kita belajar dari teriakan orang ketika di luar pengadilan, ketika keputusan pengadilan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kami tunggu di pengadilannya Allah. Itu bahasa, itu suara keadilan. Ya.
Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya kematian itu diberikan oleh Allah, bukan karena Allah itu dalam kondisi benci. Allah memberikan kematian itu untuk memberikan keadilan pada kehidupan manusia. Makanya maaf ya, fitrahnya orang itu meninggal. Mari kita belajar dari orang-orang yang sudah usianya di atas 100 tahun. Ya, ada salah satu orang 90 tahun di daerah Jawa Tengah, umurnya 90 tahun. Pernah saya lihat videonya di Instagram. Dia ditanya, pengen apa mbah? Pengen mati. Ini benar bu. Karena capek dia. Ada itu, salah satu video di Amerika. Ada seorang nenek-nenek, sudah punya cicit, punya cucu, cicit. Merayakan ulang tahun dia. Kan bagi yang merayakan ulang tahun, mereka ada yang namanya momen make wish. Ya kan gitu. Ulang tahun itu, saya nggak tahu itu. Alhamdulillah kelihatannya nggak ada lilinnya. Kalau ada lilinnya kan 90 lilin itu, ya kan. Niupnya mungkin 2 menit nggak mati semua. Maka ketika nenek itu ditanya, make wish, gitu. Dia diem sebentar. Ada cucunya itu tanya, grandma, apa permohonanmu? Nenek itu berkata, di video itu ada. Nenek minta supaya tahun depan tidak lagi merayakan ulang tahun, artinya sudah meninggal aja. Jadi meninggal itu adalah fitrah pada kehidupan. Kalau kita tidak meninggal, bu, makanya jangan benci kematian. Takut boleh, benci tidak boleh. Fitrahnya kematian itu memang sesuai dengan kebaikan hidup kita. Kita kalau tidak ada kematian ngeri, bu. Kita akan ketemu Fir'aun kalau nggak ada kematian. Kita akan ketemu Abu Jahal, Abu Lahab. Dan akhirnya kita juga tidak bisa merasakan keadilan. Makanya kita menunggu antrian kita kepada kematian. Boleh nggak saya takut kepada kematian? Boleh. Tapi benci pada kematian nggak boleh. Benci kepada kematian itu membenci salah satu produk takdir terbaiknya Allah ketika Allah yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Itu yang ketiga. Panggilan yang keempat yaitu panggilan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam kehidupan manusia, orang yang beriman itu pada dasarnya kita itu sering dipanggil oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahim yang selalu kita baca ketika membaca Al-Basmalah. Kalau kita sepakat bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, maka salah satu di antara konsekuensi sifat kasih sayang yang Allah miliki itu apa? Allah itu memanggil kita untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Selayak seorang ibu ketika sayang sama anaknya, pasti dia akan memanggil anaknya. Dan seorang anak kalau dipanggil sama ibunya, maka dia merasa tenang karena ibunya masih ada. Ibu masih ingat gak momen ketika dulu waktu kecil, kita malam-malam pingin kencing, pingin pipis. Lalu ibu kita bangunin, bu, mau pipis. Ya udah pipis nak, gelap, takut. Ibunya ngomong, sudah, ibu temenin kamu dengan suara, kamu ke belakang. Nanti kamu panggil ibu akan tetap menjawab. Kalau ibu jawab berarti ibu terjaga dan tidak tidur. Akhirnya kita memaksakan untuk ke belakang walaupun dalam kondisi gelap, gemeter gitu ya. Ngelihat kecoa, ngelihat macam-macam, kita hidupkan lampu. Lalu untuk ngetes ibu kita tertidur atau enggak, kita sering memanggil, bu, iya. Selama ada panggilan iya, jawabannya kita tenang. Ke belakang buka kamar mandi, bu, iya. Nah, tenang kita, walaupun sudah mulai agak kesel, tapi kita tenang. Sampai ketika kita kencing selesai, kita buru-buru, bu, iya. Nah, udah 2 kali itu nadanya. Ya. Maka sesungguhnya kita tenang dan akhirnya kita balik lagi ke tempat ibu kita tidur. Setelah itu istirahat. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah bahasa kasih sayang. Ada panggilan dan ada yang merespon. Sama pula Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan kepada kita, bu, sesungguhnya Allah itu memanggil kita setiap waktunya sebagai bentuk representasi bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Makanya Allah menetapkan syariat, Allah menetapkan kaidah pada kehidupan. Di dalamnya ada haji, ada umroh, ada panggilan. Dan panggilan Allah itu ternyata bukan haji dan umroh. Kalau kita
selama ini menerjemahkan dan memiliki perspektif bahwasanya panggilan Allah itu hanyalah ketika kita haji dan umrah, berarti fix. Kita tidak tahu tentang Allah, bahwasanya Allah itu memanggil kita setiap waktu dan setiap saat. Makanya ada sebagian para ulama yang mengartikan kepada kita, kalau ada orang diberikan sakit itu sebenarnya sedang dipanggil sama Allah. Karena apa? Kadang-kadang orang itu ketika sehat dipanggil oleh Allah berkali-kali tidak mau nengok. Tapi kadang-kadang ketika orang itu diberikan sakit dia nengok kepada Allah. Makanya betul kalau sebagian para ahlul hikmah itu mengatakan sakit itu panggilan Allah. Karena berapa banyak orang yang sehat, dia lupa untuk melihat Allah. Tapi berapa banyak orang yang mereka sakit, mereka dzikirnya lebih khusyuk daripada mereka yang di dalam masjid. Hari ini kita belajar, Bu, mana dzikir yang paling khusyuk? Dzikir di dalam rumah sakit. Itu lebih khusyuk daripada dzikir kita di masjid. Kadang-kadang orang dzikir di masjid, ya, mungkin ibu-ibu pelakunya. Tapi terkadang dzikir orang itu di rumah sakit itu lebih khusyuk, menetes air mata. Kenapa? Kita belajar bahwasanya dinding rumah sakit itu lebih khusyuk untuk mengucapkan dzikir daripada mereka yang ada di masjid. Kenapa? Dia ngerasa dipanggil. Adapun yang datang ke masjid baru merasa dipanggil sholat, tapi belum dipanggil yang lainnya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kita ini terkadang tidak memahami kita dipanggil oleh Allah dalam setiap syariat. Karena receiver kita, alat penerimaan gelombang itu sedang rusak. Mungkin karena kita tidak pernah ngaji, mungkin karena tidak pernah taklim, mungkin tidak pernah dekat sama orang soleh, mungkin tidak pernah dekat para wali-walinya Allah yang selalu menjalankan sunnah. Akhirnya receiver kita rusak. Dipanggil oleh Allah berkali-kali, kita tidak merasa dipanggil. Makanya ujian itu kadang-kadang panggilan dari Allah. Ya, analoginya sederhana, Bu. Kalau ada orang sedang gali sumur, lalu ada orang di atas itu. Misalkan ini dasar sumurnya, ada orang di atas. Orang yang di atas itu ketika orang yang di atas itu ngelemparin kerikil sama orang yang di dalam sumur, kira-kira yang di dalam sumur itu orang yang di atas sumur itu ngelemparin uang, kira-kira orang yang di dalam sumur ngambil uang atau ngeliat ke atas? Dilemparin uang. Ibu ngambil uangnya atau lihat ke atas? Yang ngambil uang lah, Bu. Kan kita dilempari uang kan? Kalau kita dilempari uang lagi 100.000, yang kita lakukan apa? Ngambil uang lagi. Saya nggak yakin Ibu dilempari 100.000 melihat ke atas. Ibu aja melihat 5.000 di tempat parkir aja langsung melihat ke situ. Apalagi 100.000. Langsung melihat ke atas. Enggak lah. Kita kalau dilemparin uang atau nemukan uang pasti tertuju. 50.000. Mata kita berubah warna sesuai dengan warna uang yang kita lihat. Ini biru jadi biru, merah jadi merah. Kalau ada orang ketika gali sumur dilemparin uang, dia itu selalu ngambil uang. Tapi maaf, coba yang keempat kalinya jangan dilemparin uang. Lemparin kerikil agak gede. Arahkan ke batok kepalanya. Gitu, kelotak gitu di kepalanya. Kira-kira orang yang di dalam sumur ngambil uang atau ngelihat ke atas? Nah itu baru ngelihat ke atas. Ibu kalau kedapatan ada kotoran burung pasti ngelihatnya ke atas. Siapa yang ngelemparin saya? Itu analogi sederhana, Bu. Kadang-kadang kita diberikan uang, diberikan rezeki, kita itu tidak memahami panggilan Allah. Tapi sekalinya kita diberikan sakit oleh Allah, kita baru ngelihat ke atas. Lalu disitulah kita berzikir kepada Allah di tengah berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Makanya maaf, Bu, sajadahnya orang yang lagi ada masalah dengan sajadahnya orang yang hidupnya lagi baik-baik saja biasanya lebih basah dengan sajadah orang yang lagi banyak masalah. Mukenanya seorang ibu yang mendapati suaminya selingkuh itu biasanya tidak sama dengan mukenanya seorang ibu ketika suaminya baik-baik saja. Karena mukenanya orang yang suaminya ketahuan selingkuh itu mukenanya basah. Apa yang kurang dari saya? Kenapa suami saya rela berzina? Apa hikmahnya kejadian ini terjadi? Biasanya kalau mukenanya orang yang suaminya baik-baik saja biasa. Ini bukan berarti setelah ini Ibu, oh gitu ya Ustaz. Enggak, jangan bayangkan hal-hal yang buruk. Tapi disitulah kita mendapati bahwasanya panggilan Allah itu ada.
Paham sampai di sini, Bu? Jadi pada dasarnya Allah itu sayang. Dan kalau sayang, tidak mungkin nggak manggil. Ya. Makanya kalau kita sayang, siapa nama yang paling saya sering panggil? Istri saya. Setiap harinya entah puluhan kali saya panggil. Bu, Bibu. Saya manggil terus. Anak-anak saya karena sayang sama ibunya manggil terus. Karena namanya anak yang dipanggil pasti ibunya. Karena apa? Kalau manggil bapaknya juga tidak tahu. Bi, mana kaos kaki? Kaos kakinya Abi aja nggak ada gitu. Yang dipanggil ibunya. Makanya sesungguhnya sayang itu selalu memanggil. Sayang itu selalu memanggil. Kalau ada orang yang mengatakan sayang sama kita, tidak pernah manggil kita, tidak pernah nelpon kita, bahkan namanya tidak di-save di kontaknya, itu tidak sayang. Maaf ya Bu, kalau nggak di-save nomornya nggak usah marah. Tapi konsekuensi sifat Rahman itu selalu memanggil. Sama pula pada kehidupan kita ini karena disayangi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Ketika kita menjadi hamba yang beriman, Allah itu menyayangi kita. Dan caranya Allah ketika memanggil kita itu apa? Caranya Allah ketika memanggil kita, Allah berikan syariat, di mana setiap syariat yang Allah berikan pada kehidupan kita, itu sifatnya panggilan Allah. Yang Allah inginkan supaya kita merespon setiap panggilan yang ada pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, orang yang menjalankan sunnah itu adalah orang yang memenuhi panggilan Allah. Karena Allah itu manggil kita terus dalam kehidupan. Supaya kita memenuhi panggilan itu dan tidak tersambar dengan panggilan syaitan dan hawa nafsu. Mari kita buka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Tolong Ibu MC berkenan untuk membaca artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Jadi kalau tadi penjelasan mukaddimah yang saya sampaikan, Ibu pengen sebuah dalil untuk menguatkan referensi tentang prolog itu, ada di dalam surat Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah itu mengatakan, Allah itu karena saking pingin sayangnya kepada manusia, Allah itu pingin setiap manusia itu ketika dipanggil oleh Allah itu jawab. Makanya tadi ada panggilan sholat itu ngelatih kita. Kita dipanggil oleh Allah. Ada panggilan haji dan umrah itu panggilan Allah. Ada panggilan kematian itu merupakan sebuah kewajiban kita yang tidak bisa kita tolak. Dan sama pula pada kehidupan sehari-hari Allah itu selalu memanggil kita, Bu. Makanya Allah mengatakan idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah memanggil kalian terhadap perkara yang bisa memberikan kehidupan bagi kalian. Makanya akhirnya di dalam tafsir Al-Quranul Azim disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir. Beliau berkata Ibnu Katsir itu apa? Jadi kalau manusia selama hidupnya tidak pernah memenuhi panggilan Allah dan dia terus mematikan alarm-alarm ketika Allah memberikan banyak panggilan pada kehidupan, itu sebenarnya dia adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Dan orang yang paling buruk itu siapa? Orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Karena matinya hatinya akan bertemu dengan matinya fisik, dan matinya hati bertemu dengan sempitnya alam barzakh. Ya? Maka itulah yang menjadikan kita secara pemahaman sederhana adalah, ibu kalau sering manggil orang, lalu orang itu lama-lama dia tidak memenuhi panggilan, lama-lama ibu sudah tidak peduli dengan orang itu. Ibu misalkan pingin kebunnya atau tamannya dibersihkan, ada tukang kebun yang pernah kita kenal, kita panggil, Pak, bisa nggak datang untuk bersihkan kebun saya, Pak? Ada hadiahnya. Ternyata dia nggak datang. Yang kedua kita panggil lagi, Pak, tolong Pak bersihkan taman saya. Pada saat itu kita pengen ngasih hadiah banyak pas Ramadan. Mumpung suami saya dapat bonus gede. Lalu pengen ngasih yang banyak kepada tukang kebun. Tukang kebunnya nggak datang lagi. Yang rugi yang tukang kebun. Yang ketiga dipanggil, nggak datang lagi ketika Syawal. Pak, saya mau nikahan anak saya. Bisa nggak datang membersihin kebun saya? Nggak datang yang ketiga. Apa yang terjadi, Bu? Yang keempat, kelima kita tidak mau manggil. Bahkan mungkin kita akan delete kontaknya dan tidak perlu kita kenal lagi. Kenapa?
karena dia tidak merespon panggilan kita. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kita harus mengerti bahwasanya setiap manusia itu merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah ketika mengatakan cinta kepada hamba yang beriman, Allah itu tidak bercanda. Allah tidak pernah bercanda, Bu. Jadi ketika Allah mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah itu tidak pernah bercanda dalam setiap kalamnya dan firman-Nya. Makanya Allah itu memanggil kita sebagai bentuk rasa cintanya Allah kepada hamba yang beriman. Ketika kita paham, kita ini dipanggil oleh Allah setiap waktunya. Nah, tambahan, ini yang paling penting. Setiap syariat yang Allah tetapkan dalam setiap sunnah itu sebenarnya panggilan Allah untuk kehidupan kita supaya kita mendapatkan kehidupan pada perjalanan hidup kita. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, merespon setiap apa yang Allah inginkan pada perjalanan hidup kita. Makanya orang kalau ninggalkan sunnah dan ninggalkan syariat itu pada dasarnya dia tidak mau dipanggil oleh Allah. Dan tidaklah manusia ketika dia tidak dipanggil oleh Allah kecuali kerugian yang didapatkan pada kehidupannya. Makanya inilah yang menjadikan kita itu paham. Kita ini belajar 4 tadi. Belajar dipanggil oleh Allah dalam sholat, belajar dipanggil oleh Allah ketika melaksanakan haji, belajar dipanggil untuk ridho terhadap ketentuan mati yang Allah tentukan untuk kita, dan yang keempat, belajarlah untuk merespon panggilan Allah dalam setiap hukum dan syariat yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Ketika ibu punya fisik dan jasad dipanggil oleh Allah, tutup auratmu. Itu panggilan dari Allah. Ketika seorang bapak diberikan oleh Allah balik dengan kekuatan biologis, Allah mengatakan jangan zina. Itu panggilan Allah. Karena pada dasarnya tidaklah satu syariat yang Allah tetapkan pada kehidupan kita kecuali setiap syariat itu memberikan kehidupan kita yang lebih baik. Makanya ketika ibu belajar, itu tuh si ibu tuh sebenarnya simpel. Kenapa ada taklim setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif BSD? Karena kita sedang mempelajari panggilan Allah. Bagaimana ketika kita dipanggil ketika punya harta, bagaimana ketika kita dipanggil ketika punya anak, kita itu dipanggil oleh Allah. Makanya akhirnya kualitas kehidupan manusia itu ya sebenarnya ketika dia selalu memenuhi setiap panggilan Allah. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan kepada ibu semuanya gitu, dan kepada kita semuanya. Apa yang kita nanti akan peroleh, Ustadz? Kalau kita akhirnya tahu bahwasanya syariat itu panggilan Allah, sebagaimana sholat, sebagaimana haji, dan sebagaimana kematian, maka sesungguhnya orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah, mereka itu akan diberikan oleh Allah 4 perkara yang Allah tidak berikan kepada orang yang tidak memenuhi panggilan Allah. Makanya kita akhirnya selalu mengatakan, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Makanya ketika kita waktu melakukan perjalanan haji dan kita melakukan perjalanan umrah, kita sering sekali mengatakan dalam talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Dan sesungguhnya memenuhi panggilan Allah itu bukan hanya ketika kita berarah menuju ke kota Mekah. Panggilan Allah itu bukan hanya kita ucapkan labbaik ketika kita sedang tawaf, ketika akan melihat Ka'bah, ketika kita sedang melihat Ka'bah. Tapi panggilan Allah itu dalam setiap keseharian kita. Setiap syariat yang ibu pelajari bersama dengan para ustadz yang lainnya, yang menjadi jadwal para ustadz ketika masjid ini, sesungguhnya setiap ilmu yang diajarkan oleh para guru, diajarkan orang soleh di antara kita, sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tukang kebun, Bu, dipanggil sama orang 4 kali nggak datang, dia yang rugi, bukan yang undang yang rugi. Karena yang undang bisa ganti tukang kebun yang lain. Laki-laki atau seseorang dipanggil presiden ketika pemilihan menteri, dia diundang presiden 4 kali, dia tidak jawab, dia yang rugi, Bu. Maka itu pula yang kita coba pelajari. Saya dalam setiap syariat, sunnah yang saya peroleh dari para guru, para ustadz, di mana saya dituntut oleh Allah untuk memenuhi setiap panggilan itu, maka setidaknya 4 hal yang ibu akan dapatkan kalau ibu itu memenuhi panggilan tersebut. Apa itu yang pertama?
Yang pertama, Ibu, orang yang memenuhi panggilan Allah itu dibuat oleh Allah hatinya tenang. Dan ketenangan itu miliknya Allah. Kepuasan miliknya hawa nafsu. Mungkin orang puas ketika dia tidak memenuhi panggilan Allah. Mungkin puas, tapi orang yang puas itu belum tentu tenang dan belum tentu bahagia. Maaf ya Bu, orang yang pergi ke diskotik, dia puas. Orang yang pergi ke pub, minum khamr ke tempat hiburan. Kenapa ada orang yang pergi ke tempat hiburan? Karena dia sedih. Makanya tempat hiburan rame. Kenapa banyak orang datang ke diskotik? Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana hidupnya. Maka dia nyari bahagia lewat jedak-jeduk suara musik dan minuman-minuman khamr. Dia sangka itu yang akan memberikan hiburan bagi dirinya. Makanya sesungguhnya hawa nafsu bisa memberimu kepuasan. Tapi memenuhi panggilan Allah itu yang memberikan kepada kita ketenangan. Sebagaimana ibu ketika dulu waktu kerja atau waktu sekolah, lalu ibu ketika malam sudah menyelesaikan PR, pagi harinya itu kita tenang. Karena apa? PR dan tugasnya sudah kita selesaikan. Tapi kalau ibu di sekolah, satu pekan yang lalu guru IPA kita atau biologi kita memberikan PR kepada kita, dibaca dan dibuat ringkesan dari halaman 10 sampai halaman 20. Kita pagi hari baru ingat Bu, apa yang terjadi Bu? Kita tidak nyaman. Ditawari sarapan sama mamah kita ngomong, enggak mah, ternyata saya belum ngerjain PR. Naik ke mobil bersama bapak kita gelisah. Dan ternyata pelajaran biologi itu pelajaran ketiga hari itu. Kita semakin gelisah. Kenapa? Pekerjaannya belum selesai. Kalau guru saja tugas yang dia berikan tidak kita lakukan, itu menjadikan kita tidak nyaman. Sama. Yang kadang-kadang menjadikan kita tidak nyaman pada kehidupan itu apa? Banyak tugas yang Allah berikan kepada kita tidak kita selesaikan. Dan kita berbuat salah kepada Allah. Kalau kita sudah berbuat salah sama pemilik alam semesta, kalau kita sudah salah sama pemilik alam semesta, kemana tempat kenyamanan kita kalau salahnya sama pemilik alam semesta? Gak ada tempatnya Bu. Mungkin healing sebentar, dia terasa bahagia, terasa terhibur, tapi pulang pusing lagi, ditambah ketika bayar nota bil pembayaran lumayan tinggi ya. Maka dia akan sempit lagi. Kenapa? Karena dosa dari semua perkara yang tidak kita penuhi dalam panggilan Allah itu yang menjadikan kita tidak tenang pada kehidupan kita. Kenapa orang yang selingkuh itu tidak tenang? Karena dia tidak memenuhi panggilan Allah untuk menjaga kesuciannya. Ada nggak orang yang selingkuh itu ketawa-ketawa bahagia tenang? Nggak ada. Bukan karena istrinya itu detektif yang bisa menemukan kejahatannya. Bukan, karena memang kejahatan itu menjadikan orang itu tidak tenang ketika tidak merespon panggilan Allah. Makanya kenapa kita itu harus taat? Bukan karena sok suci. Kenapa kita harus taat? Bukan karena kita sok alim. Bukan, nggak ada masalah sok suci dan sok alim dalam kehidupan ini. Tapi kita ini harus taat menjalankan sunnah pada kehidupan. Karena kita menyelesaikan tugas dan kita supaya kita tidak berdosa di hadapan Rabb yang kita bersalah kepadanya ketika tidak memenuhi panggilan. Maaf ya Bu. Ibu, kalau misalkan di sini ada teman yang ibu berbuat salah. Dan ibu belum baik sama dia. Pasti ketemu itu tidak nyaman. Masuk masjid, ibu langsung celengak-celengok. Di mana dia? Oh, di sebelah kiri. Saya ngambil sayap kanan. Nanti ketika sudah bubar, ibu ngeliatin dia. Biar dia dulu deh keluar gitu. 10 menit, 15 menit, baru ibu berdiri. Ketika ketemu di luar, ternyata ibu yang tadi sudah keluar duluan tapi berhenti. Karena masukkan botol, di mesin botol. Gitu. Lalu ibu tuh pura-pura ke belakang, kemana? Kenapa? Karena ibu tidak nyaman. Karena kita berbuat salah dan orang itu belum memaafkan kita. Atau dia yang salah dan dia belum maaf sama kita. Sama, kalaulah kamu melakukan kesalahan, membuat tidak nyaman, guru dengan guru misalkan ada masalah, itu pasti ketika masuk sekolah Al-Azhar dia tidak nyaman ketika masuk ke ruang guru. Kenapa? Ada masalah yang belum selesai. Sesimpel itu sebenarnya kita ini harus memahami kenapa orang yang berdosa itu tidak nyaman hidupnya walaupun bergelimang harta. Karena kesalahannya sama pemilik alam semesta. Kalau salahnya kita kepada makhluk, kita masih bisa memilih tutorial dan memilih wilayah yang tidak dimasuki sama makhluk itu.
Tapi kalau kita salahnya sama Allah, mana teritorial dan wilayah yang kita selamat dari Allah? Tidak ada. Makanya dimanapun orang ketika mereka itu bersalah, tidak selesai dengan tugasnya, apa yang terjadi? Kehidupannya dibuat oleh Allah tidak merasakan ketenangan. Sering sekali orang yang datang ketemu saya, Bu, banyak ngomong, Ustadz, saya tuh bisnis saya lagi lancar. Pencapaian profit perusahaan saya lagi besar. Tapi kenapa kok saya tidak tenang? Cari. Pasti ada dosa yang Bapak lakukan. Walaupun mungkin Bapak menutupi dosa itu. Kenapa? Tidak mungkin, Bu. Orang yang menyelesaikan tugas itu dijadikan hatinya Allah tidak tenang. Beberapa waktu yang lalu ada yang datang, Bu. Lalu beliau itu mengatakan, saya tidak bisa tidur, Ustaz. Saya tanya sama Bapak itu, ya, Bapak ada dosa enggak? Enggak ada, Ustaz. Saya enggak minum khamar, saya enggak makan riba. Saya tanya setelah itu, dosa sama istri enggak? Enggak, Ustaz. Saya enggak pernah selingkuh. Saya tanya lagi, hubungan Bapak dengan ibu gimana? Diem dia. Disitulah dia neteskan air mata. Dia merasa dibuang sama ibunya dan dia dendam sama ibunya. Pasti ada penjelasan. Makanya kita disuruh taat itu apa? Supaya menenangkan. Jadi Allah itu ketika memberikan SOP pada kehidupan kita, kamu taat. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Maka Allah menutup alasannya. Way-nya apa? Kita itu harus memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasul supaya menghidupkan kualitas pada kehidupan kita. Karena kualitas kehidupan manusia itu dimulai semenjak dia itu memenuhi panggilan Allah ketika dia taat kepada Allah. Makanya maaf ya, itulah yang menjadikan kehidupan orang tenang, Bu. Maaf ya, kita lihat kisah-kisah nyata dari para mu'alaf. Kenapa mu'alaf itu ujiannya berat? Lebih berat daripada ujian kita, tapi mereka tenang. Karena mereka memenuhi panggilan Allah. Karena mereka memenuhi panggilan Allah, Bu. Saya mendapati ada kisah mu'alaf, diboikot, dikat semua fasilitas hidupnya, diusir dari rumah. Tapi kenapa dia tetap tersenyum, mampu menjalani tugasnya dengan baik gitu, mampu melewati setiap ujian itu? Karena dia memenuhi panggilan Allah, Allah tenangkan. Itu pula perasaan yang kita dapatkan ketika kita umroh. Ibu kalau umroh, sepakat enggak? Kalau kita umrah itu tenang nggak hati kita ketika berada di Mekah dan Madinah? Tenang, Bu. Jam 2 kita sudah pergi ke masjid. Padahal di BSD pernah nggak Ibu jam 2 pergi ke masjid? Pakai mukena putih. Satu security menyangka Ibu kunti. Tapi kenapa ketika kita di Mekah dan Madinah jam 2 kita sudah pergi ke masjid. Dikirnya lama, kita tenang. Keluarnya sambil pakai pakaian yang hijabnya syar'i lengkap. Kita tidak merasa kepanasan. Terus ritmenya itu capek, lelah, tapi kita nikmatin. Karena kamu penuhi panggilan Allah ketika dipanggil menjadi tamunya Allah, kamu ngerasain tenang. Makanya tidak ada tempat yang memberikan healing terbaik pada kehidupan orang yang beriman kecuali Mekah dan Madinah. Mungkin Eropa indah, tapi ketenangannya tidak akan sama dengan Mekah dan Madinah. Mungkin Turki indah, tapi tidak akan sama ketenangan sebagaimana ketika kita di Madinah, terutama ketika kita duduk di atas sajadah di dalam raudhah. Lu air mata itu bisa turun. Kenapa kok tenang, Ustaz? Karena kamu penuhi panggilan Allah dan kamu tidak peduli harganya. Harganya 30 bayar, 40 bayar, 50 bayar. Ketika kamu memberikan pengorbanan, memenuhi panggilan Allah, ketenangan yang kamu peroleh dan itulah yang kamu rasakan sebenarnya pada kehidupan. Tidak tenangnya kita itu karena kita tidak memenuhi panggilan Allah. Akhirnya apa kalau kita sudah tidak memenuhi panggilan Allah? Berbagai macam perkara, kerumitan dan ketidaktenangan itu kita peroleh. Makanya tidak ada bagian terbaik kalau ada orang yang sudah mulai gelisah gitu. Orang yang gelisah dengan sesuatu itu pasti ada dosa yang dia kerjakan. Entah kemarin dia bentak suaminya, entah kemarin dia gibah, entah mungkin kemarin dia melakukan sesuatu dengan handphonenya yang menjadikan akhirnya kehidupan itu gelisah. Makanya maaf, taat itu bukan masalah kita sok alim,
Tapi taat itu kebutuhan hidup. Dunia bisa memberikan kepuasan, tapi dunia tidak akan bisa menjanjikan ketenangan. Hari ini Bu, mental issue itu termasuk perkara yang luar biasa. Coba, apa tidak kaget kita mendapati ada satu kasus, semoga Allah memberikan jalan tobat bagi ibu ini. Ibu membunuh anak ketika stres. Suaminya sering keluar, dia merasa tidak dicintai sama suaminya. Mungkin terkena baby blues gitu. Tindakan yang sangat ekstrim adalah dia membunuh anaknya di daerah Bekasi. Itu kan memberikan kepada kita sebuah pengertian. Orang yang bermaksiat itu walaupun dia ketawa, hatinya tidak tenang, Bu. Kenapa? Dia berbuat dosa sama pemilik alam semesta kok. Santri saya, tim saya, kalau berbuat salah sama saya, pasti tidak tenang kalau ketemu saya. Saya misalkan berbuat salah sama guru saya, pasti saya tidak tenang ketemu guru itu. Lah apalagi ketika kita salah sama Allah. Dipanggil oleh Allah taat ini, dipanggil Allah taat ini, dipanggil Allah taat ini. Kita tidak pernah mau memenuhi panggilannya. Itulah yang menjadikan berbagai macam masalah dari kegelisahan yang kita peroleh. Akhirnya apa? Banyak orang hari ini pencapaian materinya, finansialnya berlebih. Malam tidak bisa tidur. Hatinya selalu gelisah. Pikirannya selalu overthinking. Pikirannya selalu negatif setiap waktu. Tanpa kita sadari bahwasanya perbuatan itu hanyalah karena kita yang tidak mau merapikan tugas kita di hadapan Allah. Wong kita ini hamba kok. Wong hamba dikasih kerjaan kok nggak mau nyelesain kerjaan tugasnya. Ya akhirnya berantakan hidup kita. Maka itulah yang menjadikan kita pertama mendapati bahwasanya orang kalau sudah memenuhi panggilan Allah itu pasti dia merasakan tenang. Tanya sama air mata. Orang-orang yang mu'alaf ketika mereka mengorbankan apapun ketika mereka beriman. Tanya sama air mata mereka yang masih bisa ditanya air mata itu. Kenapa air mata itu bisa menjadikan mereka kuat? Mereka merasakan tenang. Yang tidak pernah mereka rasakan sebelum mereka memenuhi panggilan Allah untuk bersyahadat. Ya. Dan itu yang akan membuat kita itu ngerasa untuk perlu melihat kembali kualitas kehidupan kita. Tanya sama air mata yang menetes ketika berdiri dan ketika duduk di depan Ka'bah. Kenapa kamu kok nangis di depan Ka'bah? Karena tenang kita. Kita ngerasa dosa kita banyak, kita ngerasa masalah kita banyak, tapi kita di hadapan Rabb yang menguasai seluruh kehidupan di dunia ini. Dan ketika kita penuhi panggilannya, maka air mata itu jatuh. Jadi kalau kita tidak mau taat, tidak ada yang rugi, Bu. Ruh Allah tidak rugi, yang rugi kita. Makanya Allah menyampaikan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Makanya Allah menegaskan supaya manusia itu jangan sampai salah. Kalau taat itu nanti datangkan profit sama Allah. Tidak, Allah menegaskan supaya jangan sampai pikiran ini dimiliki manusia. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kalaupun kalian semuanya, jin dan manusia, semuanya sepakat untuk taat kepada diriku, lalu sujud kepada diriku, beriman kepada diriku, dan tidak ada satupun di antara kalian yang melakukan dosa," kata Allah, "mazada fi mulki syai'an." Itu pun tidak menambah sedikit pun dari kerajaan yang kumiliki. Jadi taat itu untuk kita, untuk kehidupan yang lebih baik, mengikuti SOP dan prosedur dari Allah. Makanya kalau kita mendengar tiba-tiba ada orang, "Kamu tuh hidup taat banget," gitu. Nggak usah gitu-gitu amat lah hidup. Malah kita bingung. Lah terus saya kalau tidak taat itu ngikutin siapa kalau tidak taat? Makanya ada orang yang terkadang mereka ketika berkomentar semacam itu biasanya, maaf, dihukum oleh Allah. Biasanya sampai mati dia tidak pernah merasakan nikmatnya taat. Makanya maaf ya Bu, Bapak, kalau kita dapetin orang taat, kita belum bisa taat, jangan nyinyir sama taat gara-gara kita belum bisa taat. Nggak usah gitu-gitu amat. Nyantai aja hidup itu. Bener, nyantai terus dia. Kita kadang belum mampu, tapi kalau belum mampu jangan suka menyindir. Makanya akhirnya ketenangan itu kita peroleh. Ada kisah Bu, nyata ini. Bukan kisah Korea yang dibuat dengan settingan dan drama. Penuh dengan lampu dan penuh dengan action dan cut. Kisah dari Ummu Khonsa.
radhiyallahu anha, Ummu Khonsah, Bu, ketika belum beriman sama Allah, dia ketika dalam perang Uhud, kakaknya itu meninggal dunia. Sepupunya juga ada yang meninggal dunia. Ummu Khonsah ketika saudaranya meninggal dunia dalam perang Uhud, dendamnya luar biasa. Bergulung-gulung dia di atas tanah, menepok-nepok dadanya, menyobek-nyobek kemudian bajunya, menempel-menempeleng pipinya. Saking begitu sedihnya dia, padahal itu baru saudaranya. Itu sebelum dia beriman sama Allah. Ibu tahu bagaimana ketika kisah itu berlanjut, Mentari Hidayah menyapa, masuk ke relung hatinya, Ummu Khonsah bersyahadat. Setelah dia menempatkan hatinya dengan Allah dan Rasul, apa yang terjadi? 4 anaknya meninggal dalam peperangan. Dia sujud syukur kepada Allah. Apa yang berbeda, Ustaz? Hatinya sama, jiwanya sama, orangnya sama, namanya sama. Tapi kenapa ketika menghadapi itu manajemennya bisa berbeda? Yang satu tidak ada Allah, yang satu ada Allah yang menjadikan akhirnya berbeda. Orang yang memenuhi panggilan Allah itu jadinya mahal, Bu, di sisi Allah. Kalau saya sampaikan sebuah analogi yang gampang dan sudah sering saya sampaikan. Ini tisu, kalau tidak ada Allah tulisannya, ini tisu murah, Bu. Saya ketika saya beginikan, saya jatuhkan, tidak ada yang protes sama saya. Paling-paling protesnya jangan buang sampah sembarangan. Saya injek, tidak ada yang marah. Tapi kalau tisu ini saya tulisin Allah, berbeda atau tidak berbeda? Berbeda. Saya ginikan, ibu protes. Kamu, namanya siapa? Kenapa kamu ini kan? Itu ada tulisan Allahnya. Marah. Saya buang begini, ibu lebih marah. Saya injek, ibu lebih marah lagi. Kenapa kok beda, Ustaz? Karena di situ ada tulisan Allahnya. Orang yang taat sama Allah itu persis kayak orang yang menuliskan Allah di atas kertas, yang akhirnya kertas itu menjadi berharga. Ibu ketika diperintahkan untuk taat kepada suami, bukan karena suami nanti membalas baik ataupun tidak. Maaf ya, Bu, tidak setiap perbuatan baik ibu dibalas sama suami. Ayo Ustaz, teruskan Ustaz nasihat itu Ustaz gitu. Sama juga, Pak. Kalau Bapak berbuat baik sama istri juga belum tentu dibalas sama istri, Pak. Tapi kalau kita berbuat baik kepada manusia itu karena Allah, itu yang akan menenangkan hati kita. Makanya ada perkataan seorang ibu-ibu sepuh 60 tahun gitu, yang saya mengambil kata-kata bagus dari beliau. Beliau itu berkata, ya seorang nenek ini, dia berkata gitu, apa kunci rahasia ibu tenang sampai beliau itu sehat di usia 60 tahun? Dia berkata, salah satunya Ustadz, saya itu selalu menerjemahkan suami saya itu miliknya Allah. Kalau dia pulang, saya berikan penghormatan terbaik. Kalau dia pergi, saya serahkan dia sama Allah. Makanya beliau berkata, walaupun terkadang suami saya 2 hari, 3 hari tidak pulang, saya nggak pernah nanya kemana. Kenapa? Pulang, saya terima. Nggak pulang, miliknya Allah kamu. Loh, itu benar loh. Ini yang ketawa-ketawa berarti sering marah-marah kalau suaminya pulang telat. Makanya akhirnya yang menjadikan kehidupan beliau itu tenang. Kan kita belajar hikmah dari siapapun. Kita belajar hikmah dari siapapun. Makanya kita mendapati inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami tadi surat Al-Anfal 24. 5 yuhyikum. Jadi hidupnya kita itu dimulai ketika kita taat. Malamnya kita dimulai ketika kita penuhi panggilan Allah. Subuh kita dimulai hidupnya ketika kita penuhi panggilan Allah. Duha kita dimulai ketika kamu memenuhi panggilan Allah. Duhur kita hidupnya dimulai ketika kita memenuhi panggilan Allah. Pun di rumah. Kapan hidup kita di rumah dimulai? Ketika semua yang ada pada aturan rumah itu hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Mas, jangan zina ya. Bukan karena saya istrimu. Enggak. Karena Allah memanggil kamu untuk menjaga kesucianmu. Saya serahkan kamu sama Allah. Kamu dan kemaluanmu miliknya Allah. Mas, jangan ngambil yang haram ya. Karena sesungguhnya itu miliknya Allah. Apa yang terjadi pada dirimu ketika kamu sampai mengambilkan yang haram? Kamu yang bertanggung jawab. Kalau semuanya akhirnya atas nama Allah, pasti Allah akan memberikan ketenangan ketika satu persatu tugas kita selesaikan.
Ingat ya ibu, ingat ya diri saya. Dosa itu menggelisahkan. Makanya kalau saya tanya setiap ada laki-laki yang berselingkuh dan akhirnya ketahuan, saya tanya gimana bapak pas ketika menjaga hubungannya itu sampai 2 tahun tidak ketahuan. Gitu. Gelisah Ustaz. Dia gelisah. Jawabannya sama. Maaf ya nanti kalau ada suaminya gelisah berarti langsung ibu seudon. Selingkuh ya mas. Ya enggak. Tapi kegelisahan itu biasanya begitu. Maka itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama. Jadi paham ya bu, kita itu taat bukan karena apa-apa. Kita itu taat ya karena itu kebutuhan basic pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Ibu MC-nya tadi sudah kayaknya berdiri gitu, ngasih tanda kelihatannya sih. Bukan Ustadz, ini tanda yang lain gitu. Dan sudah jam 11, ya kapan-kapan lah kita lanjutkan di lain waktu kesempatan insya Allah. Karena kalau saya memaksakan ini nanti malah panjang sekali, karena masih banyak poinnya, dan kita sudah hampir 1,5 jam membahas materi ini. Tapi setidaknya kita akhirnya paham, ketaatan kita dari apa yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk memenuhi kualitas kehidupan kita, karena kualitas kehidupan kita dimulai ketika kita mampu memenuhi panggilan Allah. Kapan seorang dai, seorang ustadz memulai kehidupannya bu? Kalau dia sudah berusaha ikhlas. Disitulah kehidupan dimulai. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayo ibu hafalkan potongan ayatnya saja supaya nanti bisa memberikan proses penyadaran pada hati kita kalau tiba-tiba kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Istajibu lillahi walirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hafalkan ini. Jadi nanti kalau tiba-tiba malam gitu ya, alarm sudah bangun, alarm sudah 34 kali bunyi. Idza da'akum lima yuhyikum. Bangun bu. Pagi hari ibu harus senyum bu. Kenapa pagi hari itu ibu harus senyum? Karena senyuman ibu memadamkan 1000 pesona fitnah di luar rumah ketika suaminya bekerja. Tapi tiba-tiba qadarullah pagi itu suami kita membuat kita jengkel. Senyum. Idza da'akum lima yuhyikum. Allah yang akan ngasih kualitas hidup kita. Anak-anak kita bu, lagi kita ajarin gitu. Tapi justru mereka malah melakukan sesuatu yang membuat kita menarik nafas. Idza da'akum lima yuhyikum. Masalah kita itu sebenarnya sederhana. Tidak mau menjawab panggilan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dalam proses kita untuk melakukan ketaatan pada kehidupan kita. Itulah jawaban dari pertanyaan simpel dan sederhana. Kenapa kalau orang umroh kok tenang Ustaz? Karena kamu penuhi panggilan Allah dengan pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan adaptasi dengan cuaca yang tidak sama dengan cuaca di Indonesia. Semua itu diganti oleh Allah. Tenang ketika kamu melaksanakan umroh. Semoga Allah berkahi langkah kita dalam kebaikan kita. Ini yang dapat saya sampaikan walaupun hanya 1 poin. Tapi setidaknya poin ini bisa memberikan pencerahan pada kehidupan kita. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when it's feeling so hard. Praying for guidance and hoping it opens my heart. Loving and faithful enough but I know it fall. For long. But I got it, can't stop.
slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love and the faith filling up, but I know what I thought. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees, anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.